di mana dari pernyataan-pernyataan saya itu kemudian ada yang mengajukan pengajuan ke aparat penegak hukum karena diduga pernyataan saya itu merupakan suatu bentuk penghasutan yang membuat adanya tindak pidana dan juga adanya suatu berita-berita bohong yang diduga kemudian berita bohong itu menciptakan kerusuhan. Padahal sebagai sekjen partai politik, yaitu PDI Perjuangan, kami selalu menyuarakan tertib hukum, membangun budaya hukum. Apalagi kita sebagai negara dengan ideologi Pancasila, di mana falsafah tentang kemanusiaan, tentang keadilan sosial itu mendasari seluruh upaya-upaya di dalam membangun supremasi hukum itu. Karena republik ini dibangun dari suatu mimpi untuk melepaskan diri dari berbagai keterjajahan kita. Sehingga muncul gagasan-gagasan kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Dan para pendiri bangsa kita karena perjuangannya itu kemudian dikenakan hukum-hukum kolonial. Sehingga seperti Bung Karno, Bung Hatta harus dipenjara, harus dibuang demi cita-cita itu. Karena itulah ketika menjalankan tugas memberikan keterangan, bagi saya sebagai kader partai ini adalah suatu ritual, ya kehidupan politik seorang kader yang harus berani menegakkan hukum, berani menyuarakan kebenaran. Dan legasi yang dibangun oleh Bung Karno, oleh Bu Megawati Soekarno Putri adalah legasi agar rakyat bisa bersuara, bisa menyampaikan pendapatnya. Dan partai politik punya tugas untuk menyerap aspirasi dan menyuarakan pendapatnya itu. Termasuk apa yang terjadi dengan pemilu 2024. Dan itu juga telah dibuktikan oleh para pakar, termasuk adanya dissenting opinion dari 3 hakim MK. Yang semuanya pernyataan-pernyataan saya ini menjadi suatu landasan di dalam proses hukum yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga saya memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya. Dan kemudian karena yang saya sampaikan ini terkait juga dengan produk jurnalistik yang diatur dengan undang-undang pers dan kebebasan pers itu merupakan bagian dari amanat reformasi yang kita perjuangkan dengan susah payah oleh mahasiswa. Juga terutama kalau kita lihat sejarah reformasi oleh Bu Megawati Soekarno Putri, yang kemudian keliling ke seluruh Indonesia mendengarkan suara rakyat yang saat itu tidak bisa bersuara. Dan itulah yang kami lakukan di dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum itu. Nah, untuk selanjutnya kepada penasihat hukum saya, baik dari Bung Patra maupun dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat, kami persilahkan. Saya juga mengucapkan terima kasih, ini Bung Benny Ramdhani datang, dan juga teman-teman untuk memberikan suatu spirit kepada saya. Silakan. Ini nih dari Anda dulu. Silakan. Maju. Ada 2 yang perlu disampaikan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh 4 penyidik. Penyidik pada saat bertanya kepada Pak Hasto menyampaikan bahwa undangan hari ini adalah undangan klarifikasi yang tidak wajib dihadiri. Saya ulang, undangan klarifikasi yang tidak wajib. Namun karena Pak Hasto ingin memberi contoh bahwa Pak Hasto adalah warga negara, sekjen partai yang menaati hukum, maka hadir sekarang. Ya. Apa yang dituduhkan, apa yang dilaporkan, ada 3 pasal. Yang pertama pasal 160 KUHP yang digunakan pemerintah Hindia Belanda kolonial untuk menjerat para pemimpin kita pada waktu itu. Hatzai Artikelen, pasal-pasal penyebar kebencian. Yang kedua,
pasal 28 dan pasal 45A Undang-Undang ITE. Sebagaimana Pak Hasto sampaikan bahwa karena ini adalah produk jurnalisme, untuk menghormati hukum, penyidik mempersilahkan kita untuk Pak Hasto ke Dewan Pers terlebih dahulu. Oleh karenanya, mengapa hanya 4 pertanyaan? Jadi, ini sekali lagi adalah hak Pak Hasto untuk menyuarakan kebenaran, termasuk kecurangan pemilu yang sudah menjadi pertimbangan Hakim Majelis Konstitusi di 3 dissenting opinion. Ya, jadi itu kenapa? Justru itu yang ditanyakan Pak Hasto tadi dalam pemeriksaan. Sebelum melanjutkan, Pak Hasto tadi bertanya malah klarifikasi. Pernyataan apa yang katanya menghasut? Pernyataan apa yang katanya membuat keonaran? Justru kita bertanya ke sini. Nah, namun seperti yang saya sampaikan, di garis bawahi ini tidak wajib hadir, tapi Pak Hasto hadir pagi ini. Kan sudah ada LP-nya ya, dari atau itu selama 2 minggu sejak menanyakan polisi, kenapa LP ini diterima kan padahal kita tahu bahwa seharusnya jadi Dewan Pers itu ditangani Dewan. Ya itu makanya Pak Hasto sampaikan tadi, ini yang dipermasalahkan pengadu atau pelapor produk jurnalistik, produk teman-teman jurnalis. Mestinya ke Dewan Pers. Justru itu, ini makanya dia klarifikasi. Karena nggak wajib, tapi Pak Hasto sebagai warga negara, sekjen partai yang baik, hadir kami. Ada teman lain? Dihentikan Mas, kalau misalnya selanjutnya kan diarahkannya ke Dewan Pers. Apakah yang di Polda ini akan berlanjut atau? Oh, kalau itu tanya penyidik. Pak, Ibu Megawati juga tahu kalau Bapak dilaporin, Pak. Ya sudah, saya melaporkan kepada beliau. Ya, dan jalankan kewajiban sebagai seorang warga negara yang taat pada hukum. Karena PD Perjuangan selalu mengajarkan kader-kadernya tentang pentingnya supremasi hukum. Latar belakang pelapor, Pak. Latar belakang pelapor. Tadi penyidik ada menyebutkan secara spesifik pernyataan mana-mana yang Bapak bertanya dijawab nggak Pak? Justru laporannya kan kita baca laporan ya. Laporannya ini kan kaitannya dengan kecurangan pemilu, katanya pernyataan. Lalu katanya ada unsur pidana. Justru kami tanya, Pak Hasto tanya. Baik, baru saja kami menyaksikan bersama pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang baru saja selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya dan kami akan terus mengikuti perkembangannya.